Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Azizah, NPM 20125314, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yang telah diberikan oleh Ibu Husnul Khatimah, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Sesuai dengan materi yang telah diberikan, yaitu tentang kesantunan berbahasa, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menyimak. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai kesantunan berbahasa. Apa itu kesantunan berbahasa? Mungkin saudara dan saudari sekalian sudah mengetahui apa itu kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa, kalau kita artikan secara sederhana, itu erat kaitannya dengan etika atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan berbahasa, tentu saja kita semua tahu bahwa itu berhubungan dengan komunikasi atau berkomunikasi. Jadi, maksud dari kesantunan berbahasa ini adalah sebuah etika dalam berbicara. Maksudnya dalam berkomunikasi. Hal ini menjadi penting untuk kita semua pahami tentang bagaimana berkomunikasi yang baik, yang santun dengan orang lain, misalnya dengan orang tua, teman, guru, dan lain sebagainya. Kesantunan terbagi dua, yaitu yang pertama ada kesantunan dari segi linguistik, dan yang kedua kesantunan dari segi pragmatik. Apa itu kesantunan linguistik dan apa itu kesantunan pragmatik? Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai kesantunan linguistik. Kesantunan linguistik itu ukurannya sejauh mana kata-kata atau arti dari kata itu santun atau tidak santun, dan lebih cenderung kepada kata dan arti atau kalimat yang digunakan sesuai dengan yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam kesantunan linguistik itu, kita akan mengkhususkan lagi kepada kalimat atau kata yang mengandung imperatif. Apa itu imperatif? Imperatif adalah kalimat perintah. Mengapa kesantunan berfokus kepada kalimat perintah? Karena alasannya kalimat perintah itu cenderung untuk tidak santun dan cenderung sekali untuk maknanya menunjukkan ketidaksantunan. Karena apa? Karena kalimat perintah itu merupakan kalimat yang menyuruh atau meminta. Dan dalam hal kesantunan linguistik ini mencakup 4 hal, yaitu panjang pendeknya tuturan, yang kedua ada urutan tuturan, yang ketiga ada intonasi dan isyarat-isyarat kinetik, dan yang keempat ada pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Untuk panjang pendeknya tuturan, maksudnya adalah semakin panjang sebuah kalimat, maka kalimat tersebut akan semakin santun. Sebaliknya, apabila semakin pendek tuturan atau kalimat, tentu saja akan semakin tidak santun. Dan untuk yang kedua, urutan tuturan, maksudnya yaitu pada hal ini dahulukanlah alasan, baru kemudian berikan perintah. Dan untuk yang ketiga, yaitu intonasi dan isyarat-isyarat kinetik, yaitu kurangi pemanjangan intonasi dan gunakanlah ekspresi wajah yang ramah. Tadi kan
Yang pertama, semakin panjang tuturan atau kalimat maka akan semakin santun. Tapi berbeda dengan intonasi. Jika intonasi dalam sebuah kalimat dipanjangkan, maka itu justru akan mengakibatkan kecenderungan ketidaksantunan. Kemudian untuk isyarat kinetik itu bagaimana ekspresi wajah yang ramah, kemudian ekspresi wajah yang marah, itu akan mempengaruhi kesantunan berbahasa. Tadi kan yang pertama, semakin panjang tuturan atau kalimat maka akan semakin santun. Jadi walaupun kalimatnya panjang, tetapi jika diucapkan dengan ekspresi wajah yang tidak baik atau ekspresi wajah yang tidak menyenangkan, atau pas lagi bete misalnya, atau tidak mood, maka itu akan tentu saja mengakibatkan kalimat yang dituturkan itu kurang dalam hal kesantunannya, karena ekspresinya itu tidak menunjukkan kepada kesantunan. Yang keempat, untuk pemakaian ungkapan penanda kesantunan, yaitu ada 3 macam kata yang menandakan kesantunan. Yang pertama bisa menggunakan kata tolong, yang kedua bisa menggunakan kata mohon, dan yang ketiga bisa menggunakan kata silahkan. Dan dari ketiga kata yang tersebut tadi bisa kita gunakan dalam awalan suatu kalimat atau tuturan. Dan sekarang kita akan membahas kesantunan dari segi pragmatik. Apa itu kesantunan pragmatik? Kesantunan pragmatik artinya adalah makna yang terkandung di dalam kata atau arti yang bersangkutan di dalamnya. Makna itu berbeda dengan arti. Makna itu bisa lebih dalam lagi, dan makna itu kaitannya dengan konteks. Apa itu konteks? Konteks adalah segala sesuatu yang melatar belakangi teks. Dan dalam kesantunan pragmatik ini, dalam tuturannya itu mengandung imperatif, dan sebuah kalimat tidak akan dituturkan dengan cara imperatif. Maksudnya, makna yang terkandung adalah perintah, tapi tidak dibahasakan dengan kalimat perintah. Lalu, dalam kesantunan pragmatik bisa berupa kalimat pernyataan atau bisa juga berupa kalimat pertanyaan. Contohnya, kesantunan makna dari kalimat perintah yang dituturkan dalam kalimat pernyataan. Tugas menulis karya ilmiah ini perlu bantuan KBBI. Dan selanjutnya contoh kesantunan makna dari kalimat perintah yang dituturkan dalam kalimat pertanyaan. Apakah kipas angin ini berfungsi? Dalam contoh ini maksudnya tolong nyalakan kipas angin. Selanjutnya perlu kita ketahui juga penyebab ketidaksantunan berbahasa. Itu ada 4. Yang pertama, kritikan secara langsung dengan kata-kata kasar. Yang kedua, mendorong emosi penutur. Yang ketiga, protektif terhadap pendapat. Dan yang terakhir, yang keempat, menuduh orang lain dan memojokkan lawan bicara. Nah, ini tadi penjelasan saya mengenai kesantunan berbahasa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keterampilan berbicara. Untuk menjadi terampil dalam hal berbicara, kita tidak boleh hanya sekadar asal berbicara saja, melainkan
harus berbicara yang berkualitas. Bagaimana cara berbicara yang berkualitas itu? Untuk berbicara yang berkualitas, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada kualitas diri, dan yang kedua ada kualitas materi, dan yang ketiga ada kualitas cara penyampaian. Lalu bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas diri? Jadi, untuk meningkatkan kualitas diri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut: menciptakan daya tarik atau aura yang paling menarik dari dalam diri. Yang kedua, fokus pada pendengar. Maksudnya, jangan asal berbicara saja, tetapi bagaimana caranya kita bisa membuat pendengar puas meskipun tipe pendengar itu berbeda-beda. Caranya yaitu berikan hal yang dapat memuaskan para pendengar tersebut. Yang ketiga ada menguasai proses. Jadi ketika kita ingin berbicara, maka kita harus menguasai terlebih dahulu bahasa-bahasa yang kita tidak ketahui atau bahasa yang tidak kita kuasai. Jangan sampai kita mengucapkan kata atau kalimat yang kita sendiri tidak tahu apa itu artinya, apalagi jika ternyata kata itu kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Selanjutnya, yang keempat ada kepercayaan diri, atau sering disebut dengan PD. PD ini atau kepercayaan diri ini bisa dibangun dan bisa kita ciptakan, yaitu dengan 3 hal. Yang pertama persiapan, dan yang kedua berpikir positif, dan yang ketiga tingkatkan performa. Selanjutnya kemudian bersemangat dan penuh energi. Maksudnya adalah tidak berbicara datar dalam menyampaikan materi tersebut. Yang kelima, jadi pribadi yang unik. Karena seseorang yang unik biasanya akan mudah diingat oleh pendengar atau orang lain. Selanjutnya tentang kualitas materi. Untuk bisa menciptakan sebuah materi yang berkualitas, kita harus memiliki keahlian dan juga perhatikan penyusunan. Terus selanjutnya perhatikan siapa pendengar. Untuk meningkatkan kualitas cara penyampaian materi, jadi kita itu tidak hanya sekedar mulut saja yang berbicara, tapi seluruh anggota tubuh juga dapat berbicara. Itu caranya pertama-tama senyum, kemudian yang harus ditunjukkan adalah kontak mata, artinya kita menatap pendengar kita. Nah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai keterampilan berbicara. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi keterampilan membaca. Keterampilan membaca dalam hal ini berbeda kata bisa dan kata terampil. Dua kata itu berbeda. Kalau kata bisa, orientasinya kepada hal yang mudah. Kalau terampil, belum tentu kemungkinan membaca di sini adalah membaca kritis untuk mahasiswa dalam memahami secara mendetail, menganalisis, dan mengkritisi hasil bacaan tersebut agar bisa memberikan rangkuman atau kesimpulan dari bacaan. Selanjutnya adalah tentang teknik membaca kritis. Untuk mengetahui teknik membaca kritis, mahasiswa harus terlebih dahulu mengetahui rumus SQ3R. Apa itu SQ3R? SQ3R yaitu S-nya survey, Q-nya question, R yang pertama yaitu read,
R yang kedua riset, dan R yang terakhir review. Pertama, survei adalah mengetahui secara umum gambaran dari apa yang dibaca, seperti misalnya membaca judul buku. Yang kedua ada question. Lakukan pertanyaan dengan 5W1H. Untuk yang ketiga, read, membaca sekaligus menjawab setiap pertanyaan. Dan yang keempat, riset, mengecek kembali pertanyaan beserta jawabannya, dan serta mengetes daya ingat. Yang kelima, review, mengembalikan semua bacaan apakah sudah dibaca dan menemukan jawaban. Nah, itu tadi penjelasan mengenai keterampilan membaca. Selanjutnya kita akan memasuki atau membahas tentang materi keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak adalah keterampilan sentra dari 4 keterampilan berbahasa. Dengan menjadi seorang penyimak yang baik, biasanya akan menjadikan dia penulis yang baik, dan menjadikan pembaca yang baik, bisa menjadikan dia seorang pembicara yang baik juga. Karena menyimak itu dapat juga melatih pikiran. Jadi, dalam proses menyimak itu ada 5. Yang pertama ada mendengar, yang kedua memahami, yang ketiga menginterpretasi, yang keempat menilai, dan yang kelima memberi respon atau menanggapi. Untuk yang pertama tadi yaitu mendengarkan di sini maksudnya hanya berfokus pada satu suara dan mengabaikan semua suara yang lain. Dan untuk yang kedua, memahami, yaitu mengartikan setiap kata yang didengar, Dan yang ketiga, interpretasi, yaitu menafsirkan dan memberikan makna pada setiap kata atau kalimat, yaitu makna segala hal yang melatar belakangi. Yang keempat yaitu menilai, yaitu maksudnya mengevaluasi pendapat dari apa yang disimak. Dan yang terakhir yaitu menanggapi, maksudnya yaitu merespon. Inilah yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa materi yang telah diberikan oleh Ibu Husna Khotimah MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Jika terdapat kesalahan, kekurangan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.